Duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Selamat pagi. Bapak Ibu, bergairah kita sudah di tengah tahun 2025, amin. Kita ada di pertengahan tahun 2025 dan itu luar biasa. Bagi saya tidak ada kesempatan yang lebih baik selama kita ada di dunia ini untuk terus belajar mengasihi Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita terus beribadah, kita terus melayani Tuhan, apapun tantangan kita. Ya, Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya, seandainya kalau Tuhan nggak jawab satupun doa kita, apakah kita masih ngikut Tuhan? Wah, nggak semua berani jawab. Apakah ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita harapkan, lalu kita masih tetap mengiring Dia dengan setia? Atau hanya karena kita hidup nyaman, hidup diberkati, hidup dengan segala hal yang baik, lalu kita merasa bahwa inilah jalan yang terbaik untuk kita mengiring Dia? Apakah seperti itu? Saya rasa kalau hal-hal itu saja yang membuat kita mengiring Yesus, karena kita diberkati, hidup nyaman, punya segala sesuatu yang disediakan Tuhan, alangkah konyolnya kita orang Kristen. Ya. Yesus bilang, kalau kau mau jadi muridku, harus siap pikul salib, sangkal diri. Siapa yang berbahagia kemarin kita, di hari Kamis kemarin kita betul-betul merenungkan tentang kenaikan Yesus Kristus. Saudara mengerti arti makna kenaikan Yesus Kristus? Saudara ngerti enggak? Apakah cukup dia menyatakan dirinya waktu dia bangkit dari kematian dan menampakkan diri dengan murid-muridnya? Kenapa dia harus naik? Kenapa dia harus ke sorga? Karena dia mau menggenapi apa yang dia katakan. Dia katakan, aku akan pergi ke rumah Bapa dan menyiapkan rumah bagimu. Kalau dia nggak naik, gimana dia mau menyiapkan rumah untuk Bapak Ibu, saudara-saudaraku? Halo? Dia harus genapi itu firman Tuhan, betul tidak? Kalau dia nggak naik, bagaimana mungkin Roh Kudus mau dicurahkan bagi kita? Amin? Saudara harus tahu, ada 5 peristiwa penting waktu kita baca Injil itu. Bagaimana waktu kelahirannya, waktu kematiannya, waktu kebangkitannya, waktu kenaikan, dan waktu Roh Kudus tercurah. Itulah peristiwa-peristiwa paling penting dalam keimanan kita sebagai orang Kristen. Ya, dan tidak ada satupun bagiannya yang boleh kita pisahkan. Semuanya menjadi satu rangkaian yang lengkap. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Saudara baca baik-baik ya. Saudara baca baik-baik. Yesus itu dikatakan terangkat, bukan diangkat. Henok diangkat. Elia diangkat. Naik kereta berapi. Yesus nggak perlu alat untuk berangkat ke sorga. Nggak perlu kuasa dari luar dirinya. Dia sendiri terangkat. Justru hari kenaikan itu membuktikan bahwa dia itu Allah dalam wujud manusia. Amin. Saudara maknai peristiwa-peristiwa itu sebagai satu pernyataan keteguhan iman kita untuk mengiring dia. Kalau cuman keadaan-keadaan kita hari-hari, baik dalam pekerjaan, pelayanan, kita langsung kecil hati, langsung gak mau sungguh-sungguh sama Tuhan ketika terjadi masalah demi masalah, ketika kita dinasehatin, didisiplinkan, saya rasa kita terlalu picik dan kerdil iman kita. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Justru ketika kita dibentuk sama Tuhan, ya, itulah yang terbaik untuk kita. Karena apa? Yang Tuhan mau itu bukan kita hanya sekedar diberkati dengan segala hal-hal yang baik,
Tuhan mau kita bertumbuh di dalam karakter Kristus. Dia mau kita berbuah. Buahnya apa? Buah roh. Bukan buah-buah yang kelihatan dengan mata kasat kita ini. Amin. Ada amin Bapak Ibu. Nah, hari ini saya mau bagikan 1 bulan ini kita akan bicara lebih banyak tentang kemuliaan Kristus. Amin. Saudara mau nggak merasakan bahwa Kristus itu memang betul-betul layak untuk dimuliakan? Saudara mau nggak masuk di dalam kemuliaannya? Saudara, kita mau nggak berjalan di dalam kemuliaannya? Saudara mau nggak kita membawa kemuliaannya kemanapun kita pergi? Amin. Sadari dulu siapa dia secara pribadi. Kenali, alami, mengerti dengan pasti, seturut dengan firman-Nya. Jangan cuma tahu dari orang, jangan cuma dengar khotbah dari orang. Gali firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Saudara dan saya adalah murid Kristus yang seharusnya tidak berhenti belajar sampai mati. Amin. Karena pengenalan kita selama masih di dunia ini masih samar-samar, kata Rasul Paulus. Nanti waktu kita ketemu dia muka dengan muka, barulah reveal, barulah jelas, barulah kita tahu betul sesungguh-sungguhnya. Tapi percayalah waktu kita di bumi ini, selama kita hidup, kita renungkan ini firman, kita belajar terus, hari lepas hari Tuhan sempurnakan pengenalan kita akan dia. Ya, jadi jangan berhenti belajar, jangan sudah mentang-mentang ngikut Tuhan, sudah tahu banyak firman Tuhan, terus kita dengar firman ini sudah sering. Banyak kalau khotbah gini tinggal cari di YouTube aja, banyak hamba Tuhan. Saudara, letakkan semua pengetahuan kita. Ingat, iblis itu muncul ketika manusia mencari berdekat-dekat dengan pohon pengetahuan. Amin. Hati-hati, kita harus terus mengunyah makanan rohani kita, buah kehidupan kita, yaitu firman Kristus. Amin. Nah, kita lihat di Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama. Saya baca ayat ganjil. Saudara baca ayat genap, ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama. Judulnya Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali, katakan berulang kali. Dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini untuk membawa kita semua memahami tentang kemuliaan dan keagungan Kristus sebagai anak Allah yang melebihi nabi-nabi, melebihi malaikat, melebihi segala ciptaan, serta mengarahkan kita semua untuk menyembah dan taat hanya kepada Dia. Amin. Penulis Ibrani membuka surat ini dengan tulisannya, pernyataan teologis yang paling dalam yang saya pernah ketahui. Sangat dalam tentang siapa itu Kristus. Tidak ada salam di sini.
Tidak ada salam pembuka di sini. Di surat-surat lain selalu ada salam pembuka, betul nggak? Dari Paulus, hamba Kristus, betul? Kalau ini langsung, straight to the point, langsung. Ini menunjukkan betapa pentingnya fokus utama surat ini adalah Yesus Kristus sebagai pewahyuan Allah yang sempurna, katakan sempurna, dan tertinggi. Sempurna dan tertinggi. Kalau sudah yang sempurna dan tertinggi, ada lagi nggak yang melebihinya? Seharusnya tidak ada ya. Nggak ada. Nah, apakah saja gambaran tentang Kristus yang perlu kita renungkan dari perikop ini? Yang pertama, Kristus itu dikatakan oleh surat Ibrani ini adalah pernyataan Allah yang paling sempurna. Ayat 1 dan 2a itu jelas sekali. Dikatakan gini, pada zaman dahulu Allah berbicara. Siapa yang percaya Allah itu berbicara? Kita bukan menyembah Allah yang bisu. Kita bukan menyembah Allah yang mati. Agama-agama lain punya ilah. Kalau diajak ngomong, nggak jawab. Patung buatan tangan manusia ataupun benda-benda yang digambarkan itu cuma ciptaan. Tapi Yesus Kristus yang kita sembah, ya, Bapa yang kita sembah adalah pribadi yang berbicara. Allah menyatakan dirinya secara progresif melalui siapa? Nabi-nabi dibilang. Betul? Itu dikatakan apa? Pada zaman dahulu. Halo? Dia pakai nabi-nabi untuk berbicara kepada umat manusia. Halo? Tapi ada pernyataan lanjutannya. Zaman akhir ini. Kapan zaman akhir? Sampai detik ini zaman akhir. Dikatakan apa? Dikatakan apa? Zaman akhir ini, ia berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa? Anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus. Jadi, puncak pernyataan firman Tuhan dari Bapa di sorga, itu melalui anaknya. Jadi kita ini nggak perlu mencari pewahyuan baru di luar Kristus. Segala sesuatu yang kita perlukan untuk mengenal Bapa di sorga telah dinyatakan di dalam Dia. Amin. Nggak perlu cari-cari yang lain. Makanya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Bukan firman pendeta Jeffrey. Bukan pendeta Niko. Bukan pendeta siapapun. Tapi dari Kristus. Dan kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara baca ulang lagi dan memang betul seperti yang dinyatakan kitab suci ini, hamba Tuhan itu layak untuk dipercayai. Amin. Tapi pastikan itu firman Kristus, bukan firman yang ditambah-tambahkan. Salah satu teolog yang sangat saya respect itu tulisan-tulisannya adalah John Stott dari Inggris. John Stott itu nulis gini. Stott menekankan bahwa Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 itu adalah deklarasi, katakan deklarasi.
inilah deklarasi paling tegas tentang supremasinya Kristus. Kalau di surat-surat yang lain, masih agama-agama lain ataupun apologet dari agama lain itu mencoba untuk menyerang orang Kristen tentang kealahan, keilahian Kristus. Tapi dengan pernyataan, pernah ada orang yang nyinggung ini? Dalam perdebatan-perdebatan, nggak ada yang nyinggung ini. Nggak berani mereka. John Stott bilang, inilah deklarasi paling tegas mengenai supremasi Kristus. Ya. Kristus bukan sekadar pembawa firman Allah. Dia adalah sang firman itu sendiri. Amin. Bagi John Stott, pewahyuan dalam Kristus adalah klimaks dari seluruh pewahyuan ilahi. Klimaksnya di dalam pernyataan surat Ibrani ini. Tidak ada wahyu baru melampaui Kristus. Kristus adalah wahyu terakhir dan mutlak dari Allah. Saudara, kalau nggak ngerti tentang Kristus di dalam hidupmu, alangkah malangnya dirimu sebagai orang Kristen. Makanya Yesus bilang apa? Setelah aku akan muncul nabi-nabi palsu. Kalau saudara baca di Matius 24, nabi-nabi palsu akan mengatakan begitu banyak tanda-tanda dan mujizat di akhir zaman ini. Jadi jangan mabok mujizat. Mentang-mentang lihat hamba Tuhan ataupun siapapun mengadakan mujizat, sudah saudara pikir itu sudah pasti dari Tuhan. Belum tentu. Setan juga bisa buat mujizat. Jadi jangan mabok mujizat. Maboklah di dalam Roh Kudus. Gila-gilaanlah engkau untuk belajar firman Kristus ini. Karena dunia makin hari makin jahat, makin menyesatkan. Makin banyak manusia menjadi hedon. Hanya ingin mencari kesenangan dagingnya. Bahkan pelayanan pun dianggap suatu kesenangan dagingnya. Bukan, saudaraku. Pelayanan adalah sesuatu yang menjadi kehormatan bagi kita untuk belajar terus rendah hati. Karena kita menempatkan diri menjadi pelayan. Amin. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Siapa kita? Dia raja dari segala raja. Jadi implikasinya, saudaraku, tidak ada wahyu baru melampaui Kristus. Perhatikan saya. Kalau ada hamba Tuhan menyatakan pewahyuan-pewahyuan baru di luar Kristus, dia tidak menekankan tentang keilahian Allah melalui Kristus, hati-hati. Pengajarannya bisa sesat, saudara. Ujungnya itu harus meninggikan Kristus. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus itu bersaksi tentang Kristus. Bukan tentang yang lain. Kalau kau nggak makin hari makin terbuka matamu untuk mengagumi Dia, Sang Raja kita itu, yang disebut Kristus Yesus. Ya kan? Kalau di surat-surat kan terbalik posisinya, Kristus Yesus, karena Dia sudah menebus kita. Sudah selesai. Saudara meyakini bahwa pekerjaan Kristus sudah selesai? Sempurna? Sampai selama-lamanya? Nggak perlu pewahyuan baru. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristus adalah ahli waris dan pencipta segala sesuatu. Ayat 2b-nya itu. Kita baca ya, 2b-nya itu dikatakan gini.
Pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan. Sebagai apa? Ahli waris segala sesuatu. Melalui dia, melalui siapa? Yesus Kristus, melalui Kristus, Allah telah menjadikan alam semesta. Ada amin Bapak Ibu? Yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Kristus itu ahli waris dari seluruh ciptaan. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Artinya apa? Dia bukan ahli waris saja, bukan hanya menerima saja, tetapi dia juga mencipta. Artinya apa? Dari pernyataan ini, Kristus itu bukan ciptaan, tetapi Sang Pencipta. Maka dari itu hanya Dialah yang layak kita sembah dan kita hormati. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana, terpujilah Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan Yesus. Jadi siapapun yang mencoba merendahkan Dia, melecehkan keyakinan kita tentang Kristus, saya mau kasih tahu, bilang sama orang sebelahmu, kalau ada orang-orang yang mencoba melecehkan keyakinanmu tentang Kristus itu Sang Pencipta, dia mengejek engkau, menghina engkau, bilang sama orang sebelahmu, senyumin aja. Nggak usah marah. Yang penting kau tahu dengan pasti kebenaran firman-Nya. Amin? Nggak perlu marah, nggak perlu diajak debat kusir. Senyumin aja. Karena mereka masih di luar anugerah Tuhan. Nggak usah marah, doakan saja. Amin. Tapi kalau orang-orang itu meminta pertanggungjawaban apa tentang keyakinan kita akan Kristus, nyatakanlah dengan berani. Jangan takut. Jangan takut. Nyatakanlah dengan berani. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Kristus memancarkan kemuliaan Allah. Siapa yang percaya bahwa Kristus itu, Yesus Kristus memancarkan kemuliaan Allah? Amin. Ia, dikatakan ia, ayat yang ketiga tuh, dialah cahaya kemuliaan Allah. Amin. Kristus itu adalah pancaran ilahi, bukan pantulan biasa. Lanjutnya itu dibilang apa? Wujud gambar Allah. Ia tidak sekedar menyerupai Allah, tetapi adalah Allah dalam wujud manusia.
Seorang hamba Tuhan dan juga teolog mengatakan gini, Wayne Grudem mengatakan gini, dalam sistematik teologi. Dia menyatakan ini, untuk menjelaskan doktrin deity of Christ atau keilahian Kristus, ia menekankan bahwa gambar wujud Allah. Saudara tahu gambar wujud Allah, bahasa Yunaninya itu karakter. Berarti Kristus memiliki hakikat yang sama dengan Bapa di sorga, berarti membuktikan sekali lagi dia bukan ciptaan, tetapi dia itu Allah itu sendiri. Amin. Makanya kalau mengerti ini, kita mengerti kenapa Yesus bilang gini sama murid-murid. Kalau kau melihat aku, kau melihat Bapa. Keren nggak? Coba bilang sama sebelah-sebelah kita. Kita punya Tuhan itu keren dia. Dia bukan Tuhan yang ecek-ecek, saudara. Bukan kaleng-kaleng. Kristus bukan hanya menjadi sarana pewahyuan, tetapi adalah Allah yang menyatakan diri dalam daging. Ini sebagai pernyataan kristologi yang paling tinggi dalam perjanjian baru. Saudara, kalau yang sekolah teologi pasti belajar namanya kristologi. Belajar tentang Kristus. Inilah pernyataan tertinggi dalam perjanjian baru. Karena menyebutkan frasa gambar wujud Allah. Dia bukan hanya gambar, tapi dia wujud Allah. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ini sebagai bukti bahwa Yesus memiliki esensi yang sama dengan Bapa. Karakter dia sama dengan karakter Bapa. Jadi mengenal Kristus adalah mengenal Allah itu sendiri. Tanpa Kristus tidak ada pengenalan sejati akan Allah. Tanpa Kristus. Bilang sama sebelah-sebelahmu, kalau kau terus belajar di dalam Kristus, kau orang yang salah satu orang paling beruntung di dunia ini. Amin. Kau orang paling beruntung. Karena tiap hari kau mengalami pancaran kemuliaan Allah. Amin. Tidak usah khawatir tentang masa lalumu. Tidak usah khawatir akan dosa-dosamu yang begitu besar di masa lalu. Waktu kemuliaan Allah terpancar terus karena pengenalanmu akan Kristus. Segala sesuatu itu akan runtuh dengan sendirinya. Lambat laun karakter dia ada di dalam kita. Amin. Nggak usah di ngoyo ngotot-ngotot belajar harus gimana-gimana. Kalau kita tiap hari ngalamin Tuhan, ngalamin firman, dengan sendirinya kemuliaan akan terpancar atas hidup kita. Musa aja ketemu punggungnya Tuhan aja mukanya bersinar-sinar. Apalagi saudara dan saya yang bisa ketemu muka sama Tuhan. Merasakan hadiratnya, pelukannya. Musa cuma lihat punggungnya. Ingat dulu Pak Krisnan, kita kalau lagi seneng sama cewek, lihat punggungnya bejadilah. Lewat rumahnya bejadilah. Ya Pak Amin dulu kalau lewat rumah. Itu no rumah, itu no Bu Ai. Ya. Halo. Ya Pak Ali ya. Apalagi tiap hari kita bisa bertemu dengan Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan. Merenungkan kata-kata cintanya melalui firman. Saya rasa tidak ada surat cinta lebih hebat daripada Alkitab. Nggak ada. Surat cinta terbaik. Ibu Irma pernah menulis surat sama saya. Surat cintanya dulu. Saya juga begitu.
Tapi kami berdua punya kekasih jiwa yang sama. Yesus Kristus. Dia jauh lebih indah. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Kalau Ibu Irma atau Ibu Irma lihat saya, mungkin kadang teringat hal-hal yang mengesalkan, kadang-kadang teringat hal-hal yang mungkin membuat kita pernah marah, pernah kecewa. Tapi setiap kali mengingat kekasih jiwa kita yang satu itu, semua kekesalan, marah, kekecewaan kita runtuh. Amin? Ada amin? Siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah pancaran kemuliaan Allah itu sendiri? Saudara mau kita ngalaminnya setiap hari? Mau? Udahlah. Untuk apa kita minta apa yang perlu kita makan, kita minum, kita pakai? Dia sudah pikirkan semuanya itu. Bahkan untuk perkara yang paling sulit, dosa kita yang nggak bisa kita tanggulangi, dia sudah tanggulangi kok. Lebih baik kita meminta hal-hal yang ilahi, yang kekal. Pengenalan akan dia jauh lebih penting daripada apa yang bisa kita makan, kita minum, kita pakai. Untuk apa? Semua itu kita tinggalkan kok. Ya. Itu apa kita banggakan hal yang sementara ini? Banggalah akan dia. Ya. Karena cuma dialah satu-satunya pancaran kemuliaan. Yang keempat. Nah, ini keren nih. Kristus itu menopang dan menebus. Dikatakan apa? Dia menopang segala yang ada dengan, dia topang dengan apa? Firman-Nya yang penuh kuasa. Jadi saudara kalau saudara mengatakan Tuhan topang hidupku Tuhan, pakai apa? Kau nunggu apa? Dia topang segala sesuatu pakai firman-Nya yang berkuasa, yang sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang belum terjadi bisa terjadi, apa yang mustahil tidak mustahil bagi dia. Siapa yang percaya kalau tiap hari kau renungkan firman-Nya, hidupmu ditopang sama Tuhan? Apalagi kalau kau percaya betul bahwa firman-Nya berkuasa. Itu aja. Banyak orang tanya sama saya, Pastor gimana Pastor tahu bahwa Tuhan menopang hidup saya? Kau mau lihat apa? Melihat tangan Tuhan yang gitu langsung nopang tangan kau kayak yang di gambar-gambar, ada foto, ada tangannya Tuhan gitu. Bukan, tiap hari ketika kau renungkan firman-Nya, disitulah kau harus sadar Tuhan topang hidupmu. Jangan cari yang lain, jangan cari yang sesuai pikiranmu. Allah sanggup memberikan jauh lebih banyak dari apa yang mampu kau pikirkan dan doakan. Jauh. Jangan apa yang maumu, cuma sebatas apa yang kau pikirkan. Tuhan sanggup beri yang jauh lebih banyak. Kalau Tuhan bilang, Pak Aming, sini kan Pak. Apa yang kau punya itu sini kan. Biasanya kalau Tuhan minta itu, Dia siapin hal yang lebih besar untuk kita. Apalagi kalau Dia tahu hati kita, hati yang sudah dibentuk oleh Dia. Kapasitasnya besar.
Ia memelihara ciptaannya. Coba lihat orang sebelah-sebelahmu. Kau yakin enggak kau itu ciptaan Tuhan? Jadi nggak usah tanya-tanya lagi, Tuhan, tolong topang hidupku Tuhan. Nggak perlu kau tanya itu. Selama kau percaya firman-Nya atas hidupmu, kau renungkan tiap hari, Tuhan sudah dan akan terus menopang hidupmu. Amin. Nggak usah dipertanyakan. Apa yang kau pertanyakan sama Tuhan itu sudah Dia kerjakan. Dia bilang sudah selesai kok nak, sudah selesai. Apalagi yang kau mau tanya? Tinggal percaya apa yang Tuhan bisa buat. Kan waktu orang bapak-bapak yang dia bilang, tolonglah, kalau kau bisa, kau mampu untuk sembuhkan anakku. Kau bilang bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kau bilang bisa. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bantulah aku yang kurang percaya ini. Jadi Tuhan itu cuma mau kita hatinya percaya. As simple as that. Tapi seringkali kita nih mau percaya tuh diribet-ribetin. Pengen tanda, pengen bukti, pengen itu, pengen lihat dulu. Kurang apa sih Alkitab katakan, Thomas? Mas Thomas. Sini kalau ada orang Jawa, Mas Thomas. Berbahagialah Mas, orang yang gak lihat tapi percaya. Saudara sadar gak dengan perkataan itu? Saudara dan saya yang percaya tanpa melihat apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib. Iman kita lebih dahsyat daripada iman Thomas. Thomas butuh bukti. Setelah dibuktikan, baru dia bilang, ya Tuhan dan Allahku. Betul gak? Makanya Rasul Paulus itu punya kecemburuan secara rohani. Karena apa? Karena dia sudah lihat Roh Kudus tercurah berlimpah-limpah atas generasi di akhir zaman. Pekerjaan Tuhan berkali-kali lipat lebih dahsyat daripada zaman dia. Seharusnya kita bersukacita. Amin. Kita bersukacita walaupun hidup tidak menjadi lebih baik hari-hari ini. Katanya Indonesia gelap. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia gelap. Halo? Makanya Yesaya 60 katakan apa? Kegelapan melanda seluruh bangsa-bangsa, betul? Tapi terang Tuhan ada atasmu, terbit atasmu. Saudara sadar gak? Di dalammu ada terang Tuhan. Sudah terbit, sudah terpancar. Tinggal kita nih berani gak keluar menyatakannya. Setelah apa? Dia dikatakan apa? Dia menopang segalanya dengan firman yang penuh kuasa setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Ini menunjukkan apa? Karya salib adalah karya terbesar yang dilakukan Allah untuk kita. Amin. Jadi nggak perlu kita khawatir, Tuhan topang aku nggak ya? Tuhan pimpin aku nggak ya? Tuhan iringi langkahku nggak ya? Selama kau percaya atas karya salib, kau percaya akan firman-Nya, yakinlah Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Nggak pernah, Dia topang terus kita. Dia topang terus. Bapak Ibu, teks ini adalah fondasi teologi kristosentris. Segala sesuatu harus ditafsirkan melalui pribadi dan karya Kristus. Pewahyuan Allah melalui Yesus bukan hanya informasi baru, tetapi transformasi relasi utama kita antara kita dengan Allah.
Waktu dia selesaikan pekerjaannya di atas kayu salib, dia bukan hanya mentransformasi kita, tapi membawa kembali relasi kita dengan Allah. Kita kan terpisah karena dosa, betul nggak? Nggak layak kita ini menerima anugerahnya untuk masuk dalam kerajaannya sorga. Tapi dia ubah itu semua. Saya percaya kita bukan hanya melihat kekuatan Kristus dalam mencipta dan menopang, tetapi kita juga melihat karya salib itu sebagai karya terbesar dari kasih-Nya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah beneran harta tak ternilai. Nanti kita baru diberkati banyak lupa sama Tuhan. Harta yang ini diurus, harta yang tak ternilai diabaikan. Dijual nanti Yesusnya. Beneran dia harta tak ternilai. Jangan-jangan nanti ketemu yang masih single, ketemu sama cowok ganteng walaupun gak seiman, atau perempuan cantik walaupun gak seiman, harta yang paling berharga ini diabaikan. Ngejar yang sementara ini. Masih berani ngomong Yesus Kristus harta tak ternilai kalau masih terpikat dengan hal-hal yang duniawi ini? Berani kita ngomong itu? Kita tukar Yesus dengan harta-harta yang cuma sementara ini. Jangan jual Yesus. Dialah pewahyuan terutama. Ya. Kita tahu dia mengembalikan relasi kita kepada Bapa di sorga. Walaupun kita sudah rusak karena dosa. Kitab Roma katakan apa? Dia menebus kita waktu kita masih durhaka. Betul tidak? Masih berdosa, masih kurang ajar sama Tuhan. Dia tebus kita, bukan karena kita baik, tapi karena dia mengasihi kita. Dia tahu kita nggak sanggup. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, penyucian dosa itu ditekankan di dalam Kristus sebagai sentral Injil dari keselamatan yang kekal. Itulah sentralnya. Penebusan, penyucian hidup kita dari dosa. Apa yang dilakukan Yesus di kayu salib itu, itulah kekuatan utama kita. Setiap kali saudara lemah, setiap kali saya lemah, jangan cari yang lain. Tutup matamu, berdoa, pandang apa yang Tuhan karyakan di kayu salib. Disitulah letak kekuatanmu. Situlah sentral kekuatan kita. Salib adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa, tapi bau harum bagi Allah kita di sorga. Waktu kau pandang salib, kau pandang terus karya dia. Percayalah, dia punya banyak cara untuk tolong kita. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego bisa percaya Tuhan pasti masih nolong mereka? Walaupun seolah-olah perkataannya itu, kan perkataannya kan dibilang apa mereka? Kalaupun Allah yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan sujud menyembah kepada patung berhala itu. Kelihatannya pernyataannya kayaknya kurang iman ya. Tapi sebenarnya enggak loh. Kami tidak menyembah kepada Allah itu. Siapa yang tetap mereka sembah? Siapa yang tetap mereka takuti? Allah, Yahweh satu-satunya. Karena mereka orang Yahudi, betul nggak?
Daud bilang apa? Kalaupun aku takut, aku ini percaya. Itu pernyataan kurang iman? Itu pernyataan yang manusia yang lemah imannya? Enggak. Itu manusiawi kita. Kalaupun aku lemah, kata Rasul Paulus, nyatakan kuasa Allah. Justru kadangkala waktu kita merasa kuat, kita lupa akan kuasa Tuhan. Betul tidak? Seringkali waktu kita lagi banyak uang, lagi banyak berkat, lagi sehat-sehatnya, kita lupa sama Tuhan. Kita lupa kuasa Tuhan. Kita lupa hal-hal yang harus kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Ingat ya, karya salib itu sempurna untuk kita. Dan yang terakhir, Kristus diangkat dan dimuliakan. Dikatakan apa? Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Itu berarti apa? Berbicara apa? Posisi otoritas dan kehormatan. Lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Nah, disinilah menunjukkan keunikan dan keagungan Kristus itu. Disinilah uniknya. Kristus itu bukan hanya tokoh sejarah atau tokoh moral, tetapi dia itu raja dari segala raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Dia adalah pusat pewahyuan Allah. Kemuliaannya ilahi, penopang alam semesta, penebus dosa, raja yang layak untuk dimuliakan. Segala kemuliaan dan pengharapan kita sebagai umat percaya seharusnya terletak pada pribadinya. Amin? Ada amin? Saya tutup di sini. Dari teks ini, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Yesus Kristus adalah pewahyuan Allah yang final dan sempurna. Amin. Ia bukan ciptaan, melainkan pencipta dan gambar wujud Allah yang sejati. Kemuliaannya tidak hanya bersifat rohani, tetapi juga menyangkut posisi otoritas ilahi. Kenapa? Karena dia duduk di sebelah kanan Allah. Karya penebusannya adalah kunci untuk memahami kasih dan keagungan daripada Allah itu sendiri. Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan? Apakah kita sungguh menyembah Kristus dalam hidup kita sehari-hari? Apakah kita melihat Dia sebagai pusat dari iman kita? Atau hanya sekedar pelengkap daripada kehidupan kita? Saya mau mengajak kita semua, mari kita hidup terus untuk memiliki rasa hormat dan kagum akan kemuliaan Kristus. Amin. Setia untuk mengiring Dia. Setia untuk mengikut Dia. Jangan sia-siakan waktu-waktu kita ini. Amin. Ingat, Dia itulah pusat kehidupan kita. Jangan cari di luar Dia. Di luar Dia tidak ada jalan, tidak ada keselamatan, dan tidak ada kehidupan. Bersama dengan Dia, kita pasti mampu, kita pasti sanggup, kita pasti bisa menghadapi kehidupan kita. Sekeras apapun, sesulit apapun. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Saya mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan dengan satu lagu pujian. Ini lagu lama sekali. Lagu lama sekali. Lagu di awal-awal saya baru memulai pelayanan sebenarnya. Tahun 2000 awal ini lagu sering dinyanyikan.
Tolong ditampilkan slide-nya.